Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami kekuatan daya pikir seperti daya pikir para nabi, daya ingat seperti daya ingat para rasul, yaitu ketangkasan berpikir dan bergerak seperti dimensi malaikat yang terus mengikat diri dengan ilmu Allah menurut rancangan dan kepastian Anda, wahai Sang Maha Pembina kehidupan saling kasih sayang. Berjumpa kembali dengan kami di channel Pandai Tirakat. Pada kesempatan ini kita akan mengurai Quran surat 16 ayat 105, yaitu innama yaftaril kadzib allazina la yu'minuna bi ayatillah faulaika humul kadzibun. Ini merupakan ayat tirakat pada Tukardin 357. Seperti biasa, dalam kita mengurai ayat, terlebih dahulu kita mengelompokkan bentuk katanya, yaitu inna, ini lambangnya L, yakni ini adalah harfu ta'kid ya. Kata penguat artinya itu sungguh atau sesungguhnya. Kemudian ma di sini biasa kalau gabung dengan inna ya, jadi innama, nah maka ma-nya ini adalah ma kafatul amal ya. Yaitu ma yang membatalkan fungsi inna, di mana fungsinya itu adalah tansibul isma wa tarfaul khabar, maka fungsi inna tersebut menjadi batal dengan ma ini. Maka sebutannya ini adalah ma kafatul amal ya, yaitu ma yang membatalkan fungsi inna. Apa amalnya, fungsinya, yaitu tansibul isma wa tarfaul khabar. Jadi tidak mempatahkan pokok, mendomahkan keterangan. Kemudian yaftari ini adalah kata kerja lagi 3 huruf tambah 2 ya, pola ifta'ala yaftailu dari faraya ini ya, 3 huruf pokoknya pindah pola jadi iftara yaftari, harakatnya hilang ya, harakat huruf buduk hilang. Jadi yaftari di sini ya-nya tidak berharakat, tapi ini sebetulnya tidak kelihatan ya, tapi ini kedudukannya yaftari ini, harakat ini adalah domah, tapi domahnya itu tidak kelihatan ya, karena ini huruf buduk akhir ya, jadi tidak muncul, tapi ini posisi harakat akhir domah ini. Kemudian al-kadziba ini adalah bisa kata dasar ini ya. Kemudian ini B lambangnya ya. Al-zina ini B, sejenis kata benda ya, dimana nanti ini menjadi pokok kalimat. Kemudian la nafi ini ya, artinya tidak. Kemudian yu'minuna ini kata kerja
lagi dari amana, yu'minu, pola 3 huruf pokok tambah 1 atas pola af'ala yuf'ilu, dari ta'diyatul ismi ya, ini dari al-imanu, pindah pola, ini dari kata benda pindah pola menjadi amana yu'minu, ini menjadi huruf awal alif ini ya. Jadi di sini berlaku huda ya, hukum rais Adam ini cara menulis alif dan hamzah. Maka di sini hamzah di atas perumahan wawu karena posisi di tengah berharakat sukun, jatuh setelah harakat domah ya. Jadi perumahannya mengikuti lambang harakat sebelumnya, yaitu lambang domah itu adalah waw. Maka hamzah di atas perumahan wa, yu'minuna, pemirnya hum ya. Bi ayatilah, ini jar majrur, huruf jar bi, kemudian majrurunnya ini adalah kata majemuk ya, ayatilah. Ayati ini kata benda, bisa bentuk jama muannas ya, dari ayatun ya, menjadi ayati. Ini harakatnya kasrah, kenapa kemudian tidak ayatin? Ini karena dia mudhof, yaitu kata pertama pada kata majemuk. Kata pertama pada kata majemuk itu tanpa alif lam dan tidak tanwin ya, maka di sini harakatnya 1 kasrah. Nah, kasrahnya kenapa? Karena dia majrur ya, majrur oleh huruf ba. Jadi kasrahnya itu oleh huruf ba. Kemudian Allahi, ini Allahi harakatnya kasrah, kenapa? Karena ini adalah mudhofun ilaih ya, itu kata kedua dari kata majemuk. Maka harakat kata kedua dari kata majemuk ini kasrah. Di sini Allahi ya. Maka jadi tulisannya bi ayatillah. Inilah jar majrur dengan majrurunnya kata majemuk, yaitu ayatillah. Kedudukannya bi ayatillah ini adalah kata majemuk itu kata benda dengan kata benda ya, gabungan 2 buah kata benda atau lebih kata majemuk itu. Kemudian wa, lain-lain bentuk kata harfu ataf ya. Kemudian ulaika, kata ganti tunjuk, kata ganti tunjuk ya. Kemudian hum, kata benda ya, KPNS. Kemudian al-kadzibuna, ini adalah kata pelaku biasa ya. Kata pelaku biasa, kaku biasa, yaitu dari 3 huruf pokok, dari fa'ala, yap, kadabayak, yakzibu ya, kazibu, kazibani, kazibuna, ini jamak ya, harakat damah. Kata benda ini masuknya kata kaku ya, kata pelaku ini B lambangnya. Selanjutnya, setelah kita mengelompokkan bentuk kata, maka kita sudah bisa memunculkan dhamir atau subjek pada kata kerja setelah kita urai bentuk katanya. Setelah kita tasrif, seperti misalkan yaptari, ini adalah huwa ya, subjeknya huwa. Kemudian yu'minuna, ini adalah setelah kita urai bentuk katanya, setelah kita tasrif, ini adalah kata kerja lagi, subjeknya hum. Subjeknya hum. Di sini hanya ada 2 kata kerja, maka inilah muncul subjek dari kata kerja tersebut. Selanjutnya huwa, subjek, kemudian yaptari,
keterangan kerja al-kadziba ini adalah objek kedudukannya. Jadi bukan huwa ya. Huwa ini pokok kalimat, subjek itu sama dengan pokok kalimat. Kemudian keterangan kerja dan objek nih yaftari al-kadziba ini adalah menjadi keterangan kalimat. Nah, huwa yaftari al-kadziba pokok kalimat dan keterangan kalimat, artinya ini satu kalimat sempurna ya. Maka ini menjadi pokok kalimat inna ya. Karena tetap ini adalah menjadi kalimat inna, ini hanya yang hilang itu fungsi dari inna mempatahkan pokok dan mendomahkan keterangan. Nah, itu yang hilang. Tapi tetap uraiannya ini bahwa setelah ada kata inna itu uraiannya menjadi pokok kalimat inna dan keterangan kalimat inna. Sehingga ini satu kalimat nih ya. Satu kalimat terdiri dari pokok dan keterangan, yang pokok kalimat dan keterangan kalimat ini, satu kalimat sempurna ini menjadi pokok kalimat inna. Ini anak kalimat pertama. Kemudian allazina la yu'minuna bi ayatillah. Ini anak kalimat kedua. Anak kalimat kedua. Uraiannya allazina ini menjadi pokok kalimat. Kemudian la yu'minuna, di sini tadi yu'minuna ini hum ini subjek, kedudukannya subjek, ini menjadi pokok kalimat. Kemudian yu'minuna bi ayatillah, keterangan kerja dan objek, bi ayatillah objek. Maka ini menjadi keterangan kalimat. Maka allazina la yu'minuna bi ayatillah ini menjadi pokok kalimat. Allazina pokok kalimat, hum pokok kalimat, kemudian keterangan yu'minuna bi ayatillah keterangan kerja dan objek menjadi keterangan kalimat. Maka ini menjadi keterangan kalimat dari allazina, pokok kalimatnya allazina. Keterangan kalimatnya ini keterangan kalimatnya hum atau la yu'minuna bi ayatillah ya. La yu'minuna bi ayatillah ini adalah keterangan kalimat. Maka allazina la yu'minuna bi ayatillah ini menjadi keterangan kalimat inna ya, keterangan kalimat inna, yang pokok kalimat innanya adalah innama yaftari al-kadzib, innama yaftaril kadzib. Selanjutnya anak kalimat ketiga yaitu wa ulaika humul kadzibun. Ini yang diurainya hum dulu. Hum ini pokok kalimat, ini kalimat kata benda ya. Hum pokok kalimat, al-kadzibun ini keterangan kalimat. Nah, dilihat dari ulaika, dari kata ganti tunjuk, maka ini ulaika ini menjadi pokok kalimat, kemudian humul kadzibun ini menjadi keterangan kalimat. Maka anak kalimat ketiga ini adalah terdiri dari pokok kalimat dan keterangan kalimat, yaitu ulaika humul kadzibun. Nah, maka dari ketiga anak kalimat ini, pokok kalimat inna dan keterangan kalimat inna ini menjadi pokok kalimat merangkai. Kemudian wa ulaika humul kadzibun ini adalah menjadi keterangan kalimat merangkai. Kalau ditranslate jadi begini, sesungguhnya dia yaftari al-kadzib, yaftari itu mengada-ada ya, sesungguhnya dia mengada-ada kebohongan, yaitu orang-orang yang tidak yu'minu, berarti tidak beriman ya, yaitu orang-orang yang tidak beriman dengan pembuktian ilmu Allah,
Jadi yang mengada-ada itu adalah mereka yang tidak beriman dengan pembuktian ilmu Allah. Yakni wa ulaika humul kadzibun. Yakni itulah mereka yang kadzibun, yang penduka, pemain dua kaki, yang pengaduk-aduk pembuktian. Inilah menjadi keterangan kalimat merangkai. Ini ulaika itu ke sini, kata ganti tunjuk ke tari al-kadzib ya, ke alladzina la yu'minuna bi ayatillah gitu ya. Nah, jadi demikian ya uraian tirakat Tukardin 357. Di sini kita belajar kalimat ina yang hilang fungsinya karena adanya ma kafatul a'mal, dan isinya di sini memperlihatkan bahwa yang mengada-ada kebohongan itulah mereka yang tidak beriman dengan pembuktian ilmu Allah. Itulah mereka penduka. Demikian kita akhiri. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul habir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.